230. Memetik obat. Jensen menepuk-nepuk tas yang berisi obatnya. Wanita itu memutarkan matanya, sepertinya pemuda ini sudah tidak waras. Tengah malam dia pergi untuk mengambil obat sendirian pula. Apa mungkin dia tidak tahu kalau di sini adalah area terlarang bagi manusia? Sepertinya kamu diikuti, celetuk Jensen tiba-tiba. Akhirnya dia tahu kenapa wanita ini merasa tidak nyaman. Aku tahu. Wanita itu menoleh ke belakang dengan sorot mata yang dingin kemudian mengeluh, awalnya aku tidak ingin membuang waktu, tetapi beberapa orang itu juga bisa berjalan, jika sedang di waktu lain, aku pasti sudah membunuh mereka sejak awal. Saat dia berbicara, Jensen melihat ada sebuah belati perak bersinar terselip di lengan baju wanita itu. Haha, gadis genit kenapa tidak kabur? Hei, bukankah ini adalah mahasiswa yang ada di bus itu? Kenapa dia bisa ada di sini? Ketiga pria itu akhirnya menyusul. Begitu melihat Jensen, ekspresi mereka sangat terkejut persis seperti ekspresi wanita itu. Aku adalah seorang dokter dan aku kemari untuk memetik obat. Teriak Jensen. Memetik obat omong kosong. Kamu hanya mengalami gangguan mental. Ketiga pria itu mencela, tengah malam Jensen turun dari bus kemudian berjalan di hutan belantara seorang diri. Memangnya orang gila mana yang datang ke sini hanya untuk memetik obat? Sepertinya pemuda ini baru lulus kuliah, jadi sama sekali tidak tahu akan bahayanya hutan belantara, bahkan esok hari ada kemungkinan kamu akan mati di hutan belantara ini. Bocah, aku tidak peduli dengan urusanmu, pergi dari sini. Seorang pria dengan bekas luka di wajah memaki Jensen kemudian langsung mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu. Gadis kecil, aku tahu kamu punya puluhan ribu yuan di tasmu. Cepat berikan kepada kakak, maka kakak akan menemanimu bermain, dan kakak akan membebaskanmu. Iya, kamu sudah membuat kami mengejarmu begitu lama di tengah malam, mana mungkin kamu tidak memberikan kami sedikit rasa manis. Kedua orang lainnya juga menjilat lidah mereka sendiri. Diam-diam Jensen menggelengkan kepalanya, dia sudah tahu kalau tiga orang ini pasti akan mati. Benar saja. Hanya melihat wanita itu menghilang dari tempatnya tanpa mengatakan apapun, kemudian seketika langit menjadi gelap dan sebuah kilatan besi berkedip. Dalam sekejap pria dengan bekas luka di wajahnya langsung memegangi lehernya dengan darah yang terus menyembur dari leher. Alfa! Dua orang lainnya berteriak panik. Tapi segera, pisau itu berkedip lagi yang membuat pupil mereka terbuka lebar dan selang beberapa detik kemudian keduanya terjatuh di tanah. Wow! Setelah membunuh tiga orang itu secara berturut-turut, wanita itu bernapas sedikit cepat, peluh dingin juga telah bercucuran di wajahnya, kemudian dia menoleh dan kembali menatap Jensen. Namun dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa mahasiswa itu belum pergi juga, ditambah lagi raut wajahnya terlihat amat tenang. Selang beberapa detik selanjutnya, Jensen malah mulai menggali tanah untuk mencari tanaman lagi. Orang macam apa dia ini? Apakah benar dia mengalami gangguan mental atau dia hanya tidak peduli? Wanita itu tampak sangat tidak percaya. Mau bagaimanapun, siapapun akan takut saat melihat pembunuhan, tapi kenapa pemuda ini malah begitu cuek? Orang macam apa kamu ini? Tanya wanita itu. Ahli herbal. Jawab Jensen. Wanita itu memiliki keinginan untuk memakinya dengan keras. Siapa juga yang bisa datang ke tempat seperti ini untuk memetik tumbuhan? Namun, karena kelelahan, wanita itu juga terlalu malas untuk memedulikannya. Jadi dia hanya menganggap Jensen sebagai tipe mahasiswa yang terkena gangguan mental karena kuliahnya, maka daripada itu dia datang ke hutan belantara untuk mencari kesenangan. Kubur orang-orang itu, semua barang yang ada pada mereka juga akan menjadi milikmu, ujar wanita itu. Aku tidak mau, mereka pasti tidak punya barang bagus, lagi pula kalau benar-benar punya, kenapa mereka merampokmu? Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak mengira kalau bocah bodoh sepertimu bisa berpikir juga. Wanita itu pun duduk di tanah, seolah sedang berpikir. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kamu memiliki Deserticola Cistance yang berharga. Bagaimana jika kamu memberikannya kepadaku maka aku akan membantumu menyembuhkanmu. Tiba-tiba Jensen menoleh dan nyeletuk. Bagaimana kamu tahu kalau aku punya Deserticola Cistance? Raut wajah wanita itu berubah, dia mendapatkannya setelah turun dari bus dan menggali di gunung. Dalam beberapa tahun, barang ini telah menjadi ramuan obat yang baik. Aku seorang dokter jadi aku bisa mencium baunya. Jensen tersenyum,
Selain itu aku juga tahu kenapa kamu tidak langsung membunuh mereka dari awal, alasannya adalah karena kamu keracunan, dan itu adalah racun ular kepala putih. Bagaimana kamu bisa tahu? Wanita itu bertanya lagi, dia benar-benar sangat terkejut. Aku kan sudah bilang, kalau aku ini seorang dokter. Dengan nada yang datar Jensen berkata, bagaimana, mau bertukar tidak? Meskipun kamu telah menekan racun ular itu tetapi serum yang kamu akan suntikan bukanlah untuk bisa ular kepala putih. Jadi itu hanya bisa menekan untuk sementara waktu saja, tetapi ketika racun ular itu sudah mulai mengalir di pembuluh darahmu, dengan sangat cepat racun ular semacam ini bisa membuat darahmu menggumpal. Meskipun tidak berakibat fatal bagi nyawamu, tetapi di sini adalah hutan belantara, jika tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu, pasti akan mati. Ular kepala putih. Wanita itu teringat, setelah dia turun dari bus, dia bertemu dengan ular kepala putih saat dia tengah pergi buang air kecil. Tetapi dia tidak percaya ini, selain itu dia masih memiliki misi yang harus dia selesaikan. Jika dia tertunda di sini lantas dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Oke, aku setuju. Kamu telah diracuni selama 1 jam, dan sekarang kamu harus segera mengobati lukamu. Melihat wanita itu setuju, Jensen langsung mengangguk dan bertanya, di mana lukanya? Wanita itu tercengang sejenak, kemudian ekspresi wajahnya berubah agak canggung. Kamu tidak mungkin tidak tahu di mana kamu digigitkan. Jensen merasa sedikit khawatir. Aku tahu, hanya saja tempat itu. Wanita itu merasa sangat canggung, kemudian berkata malu, aku digigit saat buang air kecil, jadi lukanya ada di pantat. Kemudian, dia menatap Jensen dengan tatapan kaget, kamu tidak mungkin menghisapnya di tempat itu kan? Wajah Jensen bersemu merah, ternyata ular ini benar-benar bisa menggigit ya. Segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau baru saja digigit ular, hal itu memang harus dilakukan. Tapi sekarang tidak perlu, taruh obat saja sudah cukup, sekarang lepaskan celanamu. Seketika wanita itu agak ragu-ragu, meskipun dia bisa membunuh dalam sekejap tetapi dia tetaplah seorang wanita. Tapi, begitu dia teringat akan tugasnya yang telah diatur, akhirnya wanita itu langsung melepaskan celananya. Jensen baru menyadari kalau kaki wanita itu sangat berotot, sekilas juga sudah tahu kalau dia sering latihan tetapi juga karena itu, kakinya jadi terlihat jenjang dan lurus. Berbaringlah. Seru Jensen menyuruhnya, sedangkan wanita itu menggertakkan giginya, akan tetapi tetap berbaring dengan bokong menungging. Melihat otot-otot yang kekar, Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia hanya harus menyenandungkan sebuah lagu untuk menstabilkan pikirannya. Meskipun paras wanita ini juga sangat cantik, tapi dia memiliki banyak temperamen. Selain itu konsentrasi Jensen juga sangat buruk di daerah ini, jika dia tidak mengandalkan latihannya untuk menekan dirinya, mungkin dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dia melihat jejak gigitan ular di pantat wanita itu, dan otot di sekitarnya hitam lebam tampaknya karena pembekuan darah. Jensen tahu kalau gigitan ular kepala putih yang berbisa dapat membuat luka yang sangat menyakitkan. Namun, wanita itu mampu menggertakkan gigi dan menahannya. Toh dia membunuh 3 orang bandit itu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Akan sedikit sakit, tahan. Pertama-tama Jensen menggunakan akupuntur untuk darah beracun, kemudian memotong merangsang lukanya dengan pisau kecil untuk melepaskan darah beracunnya. Selanjutnya, mengunyah beberapa tumbuhan dan terakhir dia memuntahkannya serta mengoleskannya ke luka wanita itu. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk mengerang, dengan erangan seperti itu, seketika darah panas langsung mengalir ke otak Jensen. Kenapa wanita ini memiliki erangan yang sama saat dia sedang nyaman atau kesakitan? Racun ular ini belum sepenuhnya dibasmi, maka daripada itu kamu harus terus mengganti obatnya setelah 3 jam. Setelah mengobatinya, Jensen dengan enggan menyaksikan wanita itu mengenakan celananya kembali. 3 jam. Wanita itu mengerutkan keningnya lalu merenung sejenak, bagaimana aku bisa mengganti obatnya sendiri? Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Aku akan membayarmu 100.000 yuan, bagaimana?